Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas para gembala utusanmu ke tengah-tengah kami. Mereka adalah Bapak Paus, para uskup, para imam dan diakon, untuk menuntun dan mendampingi kami para dombanya menuju ke tempat yang akan menyejahterakan hidup kami. Kini kami hendak merenungkan kehadiran para gembala kami dalam pembelajaran ini. Arahkanlah pembicaraan kami ini agar kami dapat memahami dan menghayati kehadiran mereka sebagai wujud cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Hierarki dalam Gereja Katolik. Adapun kompetensi dasar kita 3.3 memahami fungsi dan peranan hierarki Gereja Katolik dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan makna hierarki Gereja Katolik, yang kedua menjelaskan hubungan hierarki dalam Gereja Katolik dengan pesan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam Gereja Katolik. Yang keempat, mendeskripsikan corak kepemimpinan dalam Gereja Katolik. Dan yang kelima, menyebutkan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam Gereja Katolik. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita hierarki dalam Gereja Katolik part 1 dan hari ini kita masih melanjutkan dengan materi yang sama hierarki dalam Gereja Katolik part 2 dan kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci tentang panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi gembala umat. Untuk itu silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ananda sekalian, setelah kita membaca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19, apa yang dapat kalian tangkap dari hal pengangkatan Petrus sebagai gembala oleh Yesus dalam perikop tersebut? Lalu, mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan labil untuk menjadi pemimpin umat-Nya? Selanjutnya, mengapa tugas sebagai gembala atau pimpinan dikaitkan dengan kasih? Ananda sekalian, Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya, walaupun Petrus sering ceroboh dan labil, bahkan pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pemilihan oleh Yesus sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata, bukan karena jasa, kemampuan, kepintaran, dan keterampilan yang dimiliki oleh Petrus. Jadi manusia sama sekali tidak memiliki andil apa-apa untuk pemilihan tersebut. Lalu yang dituntut oleh Tuhan Yesus dari Petrus, termasuk dari semua penggantinya, hanyalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan Yesus berpikir seorang pemimpin yang tahu kelemahannya ataupun keterbatasannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya dan keterbatasannya. Yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Sekalipun Petrus sebagai gembala atau siapapun juga yang menjadi gembala, Yesus selalu menyebut domba-domba itu sebagai domba-dombaku. Artinya, kita adalah domba-domba Yesus. Kawanan domba-domba itu tidak menjadi milik sang gembala atau manusia. Kita tidak menjadi milik Petrus dan juga para penggantinya. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Tidak seorang pun dapat menggantikan Yesus. Seorang pimpinan gereja atau gembala dalam gereja adalah orang yang sangat mengasihi Yesus dan bahkan bersedia menyerahkan nyawanya untuk Yesus dan umat gembalaannya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, hierarki dalam gereja Katolik, part 1 dan juga part 2, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tulislah sebuah refleksi tentang kepemimpinan hierarki yang diharapkan di parokimu. Nah, untuk refleksi ini silakan Ananda tulis di dalam buku catatanmu. Dan sebagai rencana aksi, buatlah niat untuk selalu menghormati para pemimpin gereja lokal dan universal, juga termasuk para ketua dan pengurus lingkungan atau ketua dan pengurus umat basis masing-masing. Dan sebagai tugas, silakan Ananda
membuat doa untuk para pemimpin gereja. Untuk tugas ini juga Ananda buat di dalam buku catatanmu, tulisannya yang rapi dan diharapkan dapat dibaca. Untuk menutup kembali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, baru saja kami Kau tuntun untuk mengerti lebih mendalam dalam pembelajaran ini. Makna kehadiran para gembala kami di tengah himpitan dunia ini. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami kerendahan hati untuk mengikuti teladannya, dan juga anugerahkanlah kepada para gembala kami, Bapa Suci, para uskup, para imam dan diakon, kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan tambahkanlah iman, agar semakin setia menuntun hidup kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.